Halo semuanya, kembali kita bertemu pada pembahasan update soal-soal UTBK yang sudah dihadapi oleh teman-teman kamu. Di sini kita akan coba melihat gambaran daripada soal-soal yang sudah mereka hadapi. Teman-teman bisa berlatih setiap hari di channel ini ya. Jadi jangan lupa like dan subscribe supaya notifikasinya buat teman-teman nanti setiap hari kita update soal-soal yang terbaru buat kalian. Oke? Nah, untuk meningkat waktu, kita lihat yang nomor 1 di sini disebutkan pada gambar di atas garis L itu mewakili fungsi f, ya. Berapakah nilai dari f10? Nah, itu pertanyaannya. Nah, jadi tentunya kita harus cari dulu rumus fungsi L ini apa. Rumusnya dalam bentuk y sama dengan fx kita misalkan, ya. Nah, inilah yang kita cari pertama sekali. Nah, dari grafik kita akan tentukan yang namanya rumus fungsinya, ya. Nah, ini ada cara cepatnya kebetulan, cara cepat saya singkat di sini ya. Kalau dia ada garis yang memotong sumbu y di A dan memotong sumbu x-nya di B, apakah positif atau negatif nggak masalah. Nah, kemudian persamaan garisnya itu dengan menggunakan cara cepat, ini cukup dibalik, konsepnya dibalik. Yang ada di y A dikalikan ke x, yang ada di x b kalikan ke y, sama dengan a dikali dengan b. Itulah persamaan garisnya, ya. Nah, jadi dari soal itu tadi, maka persamaan garisnya 2 di y kalikan ke x, gitu ya. Nah, kemudian negatif 2 di x kalikan ke y, jadi dibalik aja. Nah, itu cara cepatnya. Berarti 2 kali negatif 2, hasilnya berarti negatif 4. Bagi 2, berarti x dikurang y sama dengan negatif 2. Cari y-nya. Y sama dengan, ini y-nya pindahin dong, berarti kan pindah ke kanan jadi positif, negatif 2-nya pindah ke kiri. X-nya udah ada di kiri, berarti x ditambah 2. Ya. Nah, udah dapat y sama dengan, itulah rumus fungsi y sama dengan fx. Ya, y sama dengan fx, yaitu x ditambah 2. Kemudian pertanyaannya adalah F10, teman-teman. Berarti tinggal ganti X-nya 10. Jawabnya adalah 10 tambah 2. Pilihannya yang C. Oke. Yang kedua, titik di bawah ini yang dilalui oleh persamaan garis yang melalui titik 2,4 dan tegak lurus dengan garis. Ya, garis Y sama dengan ini, ya. Nah, jadi yang pertama saya buatkan garis ini terlebih dahulu, persamaannya kita kali silang. Ini kali 2, berarti 2Y sama dengan minus X ditambah 10 ya, dikali 2 semua. Nah, kemudian ini pindah ruas. 2Y ditambah dengan X, ini sama dengan 10. Nah, kemudian ada di soal, kita mau cari persamaan garis. Saya misalkan namanya garis G. Garis ini melalui titik 2,4 dan katanya tegak lurus terhadap garis L. Saya misalkan ini namanya adalah garis L, gitu ya. Nah, ada cara cepatnya. Cara cepatnya itu, cara cepat saya buat di sini ya. Kalau ada garis yang tegak lurus dengan garis L ini, maka persamaannya itu cukup. Ingat konsepnya dibalik lagi seperti yang tadi ya. Diputar aja. Nah, kalau tegak lurus dibalik. Koefisien Y-nya diganti ke X, koefisien X-nya diganti ke Y. Berarti ini jadinya Y, kemudian 2X. Kalau tegak lurus, yang positif ini menjadi negatif, dilawankan tandanya. Nah, kemudian sama dengannya ini di sini, itu tentunya nggak sama dengan 10 lagi. Jadi sama dengannya berapa? Ini kita masukkan titik yang tadi, yang dia lalui. Ya, titiknya 2,4. Artinya diisi X-nya 2, diisi Y-nya 4. Berarti Y-nya 4 dikurang 2 dikali 2. 4 ya, kebetulan 4 dikurang 4, 0. Maka ini persamaan garisnya Y sama dengan 2X. Atau Y dikurang 2X sama dengan 0 tadi. Ya. Nah, kemudian di soal, pertanyaannya itu manakah titik-titik di bawah ini yang dilalui oleh garisnya. Nah, caranya seperti apa? Ya, kita masukin titiknya lagi. Titik ini semuanya yang mana yang nanti menggantikan X dan Y, kemudian persamaan ini jadinya balance. Di kiri dan di kanan itu sama. Ya. Nah, atau langsung aja kita analisa dari sini, Y-nya adalah 2 kali X. Ya kan?
dari komponen titik itu Y-nya harus 2 kali X, ya kan? Nah, betul, berarti pilihan jawaban 1. Y-nya 2 kali dari X, betul, ya kan? Nah, Y-nya 2 kali dari X, betul. Y-nya ini nggak sama ini, karena kan negatif 5 ya. Nah, jadi ini salah ini. Maka jawabnya adalah 1, 2, dan 3. Nah, itu cara cepat untuk menjawab soal yang seperti ini. Kalau cara biasanya kan, ya kita carilah persamaan garis ya, persamaan garis dengan rumus Y sama dengan MX ditambah C. Masukin semuanya titiknya ya. Nah, tapi saya pikir nggak usah perlu pakai cara yang seperti ini, langsung aja. Oke, mudah-mudahan nanti bisa kalian terapkan di UTBK-nya, bisa jadi lebih cepat cara ngerjainnya. Lanjut yang nomor 3, diketahui ada 2 fungsi di sini, fx dan gx, ya. Ini berpotongan. Nah, fungsi f dan g-nya berpotongan. Yang ditanya titik potongnya. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan titik potong? Ini gampang aja, teman-teman. Untuk mendapatkan titik potong itu cukup kita substitusi atau eliminasi. Dan ingat, kalau parabola contohnya digambar seperti ini dan berpotongan dengan garis, titik potongnya itu ada 2. Ya, nah jawabannya cuma 1 di sini, berarti yang mana yang memenuhi nanti ya? Apakah yang ini atau yang kedua gitu ya? Nah, ingat untuk mendapatkan titik potong itu tadi, langkah yang pertama kita eliminasi atau substitusi ya. Gampangnya Y1 sama dengan Y2. Nah, Y1-nya parabola atau garis nggak masalah. Kita misalkan parabola min X kuadrat dikurang 2X ditambah 8 sama dengan 2X ditambah 3, pindah ruas, minus X kuadrat dikurang 2X dikurang 2X lagi, berarti jadinya 4X. Ditambah 8 dikurang 3, berarti jadinya tambah 5, sama dengan 0, kali negatif. X kuadrat ditambah 4X dikurang 5, ini sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan. X ditambah 5, ya kan, dikali dengan X dikurang 1, hasilnya sama dengan 0, karena hasil kalinya harus negatif 5, dijumlah harus 4, maka faktorannya seperti ini. Nah, berarti X-nya boleh negatif 5 atau ya kan, X-nya boleh 1. Nah, kalau X-nya negatif 5, berarti Y-nya sama dengan berapa? Tinggal isi ke garisnya. Garisnya yang mana? Persamaan garisnya atau ke persamaan parabola juga nggak masalah, sama aja, pasti hasilnya nanti sama. Ya. Nah, yang lebih gampang tentunya kita masukin ke persamaan garis. Y sama dengan 2X ditambah 5. Ganti X-nya negatif 5. Berarti 2 kali negatif 5, negatif 10. Ditambah 3, berarti negatif 7. Maka koordinatnya ini negatif 5, negatif 7. Lihat di jawabannya, ada nggak? Kebetulan ada, pilihannya yang B. Kalau contohnya tadi nggak ada, maka kita pilih titik yang kedua. X-nya 1, maka Y-nya berapa? X-nya 1, tinggal isi. 2 kali 1 tambah 3, berarti 5 ya. Nah, maka jawabnya adalah 1,5. Di pilihan kan nggak ada 1,5. Kalau ada berarti kan udah ada 2 jawabannya. Ya kan? Oke, kita lanjut lagi dengan yang nomor 4. Di sini disebutkan dari grafik parabola di bawah ya, manakah yang pernyataannya yang benar? Manakah pernyataan yang benar? Nah, di sini parabola diketahui dalam bentuk grafik. Dari grafiknya ini kalau kita lihat sudah diketahui titik potong terhadap sumbu X-nya ada 2, ya kan? Nah, ini ada 2 buah titik potong terhadap sumbu X. Misalkan ini nanti namanya X1 dan ini X2 dan ini ada titik lain. Titik lainnya itu adalah 0,-8 ya. Nah, jadi persamaan parabolanya itu rumusnya nanti adalah Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Nah, itulah persamaan dari parabolanya ya. Nah, kita masukkan untuk mencari A, semuanya titik-titiknya kita masukin dulu. Y-nya negatif 8 dari titik ini ya. Kemudian sama dengan A dikali X-nya 0. X1-nya negatif 2. Kemudian X-nya 0. X2-nya tadi adalah 4. Dikurang 4. Ya. Nah, negatif 8. Ini negatif 8 sama dengan A dikali ini tinggal 2. Dikali negatif 4. Berarti negatif 8. Ya. Nah, berarti A-nya adalah 1. A-nya sama dengan 1 berarti. Nah, kemudian yang berikut Y sama dengan
Y-nya sama dengan hanya tadi 1 kita isi dikali dengan X dikurang X1 nya tadi minus 2, kemudian X dikurang X2 nya tadi adalah 4. Nah kemudian ini kita kalikan X kuadrat, X dikali minus 4 4X, 2 dikali X 2X, berarti totalnya minus 2X, ya kan? Atau ini langsung dijumlahkan negatif 2, kemudian dikali 2 dikali negatif 4 negatif 8 ya. Nah itulah rumus fungsinya, Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Kebetulan pilihan 3 betul ya. Nah kalau pilihan 3 betul, pilihan 1 udah pasti betul ya kalau dengan jawaban-jawaban soal yang seperti ini ya. Karena nggak ada temannya itu 3, 2 atau 3, 4 nggak ada, atau 3 aja tidak ada. Nah berarti temannya pasti 3, 1 ya. Nah kemudian di sini kita lanjut mencari titik puncaknya. Nah, titik puncaknya itu X simetri ya. X simetri atau X puncak. Ini rumusnya min B per 2A. Min B per 2A itu berarti 2 per 2 sama dengan 1. Makanya pilihan 1 tadi benar. Nah, kemudian kalau Y puncaknya ini sama dengan F X simetri tadi F1. Artinya apa? Ke fungsi ini masukin aja X-nya 1. Berarti 1 dikurang 2, ya kan? Kemudian dikurang 8. Nah, hasilnya adalah minus 9. Maka titik puncaknya tadi, saya singkat ya, titik puncaknya berarti hasilnya adalah 1, minus 9. Nah, kemudian pilihan 2 benar. Kemudian kita uji lagi dari diskriminannya, ya. Diskriminan itu rumusnya apa? Diskriminan adalah B kuadrat dikurang 4AC. B kuadrat, B-nya di sini berapa dari fungsi kuadratnya? Minus 2. Minus 2 kuadrat dikurang 4 dikali A, A-nya adalah 1. Dikali C-nya negatif 8 ya. Nah ini hasilnya sama dengan 4 ditambah 32, hasilnya 36. Ini adalah besar dari 0. Maka pilihannya semuanya benar. Jadi jawabnya adalah yang E gitu ya. Kita lanjut yang berikut nomor 5. Berdasarkan grafik di samping, manakah pernyataan yang benar? Nah, ini juga soalnya seperti yang tadi teman-teman. Kalau kita lihat dari pilihan jawabannya, sumbu simetri, titik puncak. Berarti kemungkinan jawabannya itu kalau bukan B, C. Gitu ya. Kalau bukan B, berarti C. Karena kan nggak mungkin sumbu simetrinya 2 ya. Nah, kemudian sumbu simetri itu pengertiannya apa sih? Sumbu simetri adalah garis yang membagi 2 grafiknya dengan ukuran yang sama. Ini ya. Inilah sumbu simetri. Sumbu simetri itu ya rumusnya itu kalau garis yang horizontal seperti ini itu adalah Y sama dengan, ya kan? Nah, tinggal kita cari di sini Y-nya sama dengan berapa ini? Berarti titik tengah dari 1 sampai minus 3. Cara untuk mencari titik tengahnya 1 ditambah negatif 3 kemudian dibagi 2, ya kan? Karena dibagi 2 titik tengahnya. Nah hasilnya adalah minus 2 dibagi 2 berarti Y-nya sama dengan minus 1, tuntas. Kalau udah benar jawaban 1 pasti jawabannya yang benar lagi adalah pilihan 3. Nah jadi cukup kita cek 1 aja ya. Jadi jawabnya yang benar tadi adalah pilihan B. Oke, nah kita lanjut dengan yang nomor 6. Ini juga tentang grafik-grafik juga. Manakah persamaan grafik yang tepat untuk gambar di bawah ya? Di bawah. Nah jadi grafik ini dia ada langsung dua-duanya ya, sekaligus langsung dua-duanya seperti ini disebutkan. Nah jadi ingat kalau parabola itu dia terbuka ke atas atau ke bawah. Ini kan sumbernya kalau positif berarti X kuadrat terbuka ke atas. Parabola yang terbuka ke atas. Ya, U seperti ini ya. Nah kalau dia negatif X kuadrat berarti ini adalah parabola yang terbuka ke bawah ya. Ke bawah berarti bentuknya N. Kira-kira seperti ini kan. Nah kemudian kalau dia grafiknya itu dua-duanya berarti itu ingat bentuk mutlak. Ya, mutlak itu domainnya itu adalah positif dan negatif. Berarti kita mutlakin X kuadrat supaya ini
berarti domainnya adalah positif X kuadrat dan negatif X kuadrat. Jawabnya yang tepat itu adalah Y sama dengan mutlak X kuadrat. Itulah grafiknya. Ya, pilihannya adalah yang D. Oke, kita lanjut lagi dengan soal yang nomor 7. Di sini sudah dibuatkan grafiknya. Ada fx dan gx. Gx itu adalah eksponen, kemudian fx-nya dalam bentuk persamaan garis lurus, ya. Nah, kemudian mana pernyataan di atas yang benar sesuai dengan grafiknya? Nah, jadi ada 1, 2, 3, dan 4, ya. Nah, ini sebenarnya soal-soal yang disajikan dalam bentuk seperti ini tips untuk mengerjakan soalnya ada, ya. Nggak usah dikerjakan semuanya, sebenarnya udah bisa tahu jawabannya, ya. Nah, yang pertama kita perhatikan dulu. Di sini disebutkan titik potong antara F dan G katanya 1,2. Nah, sebelumnya teman-teman saya sebutkan tadi, ya, ada soal yang namanya titik potong. Untuk mendapatkan titik potongnya itu dieliminasi atau disubstitusi. Nah, tapi kalau dalam kondisi seperti ini, nanti kalau kita eliminasi atau substitusi F dan G-nya, ya, tentunya GX kita samakan dengan fx nanti seperti ini. Ini untuk mendapatkan x-nya lebih sulit, ya. Yaitu kalau coba kita isi, coba 2 pangkat x sama dengan negatif x ditambah 3. Nah, ini kan pangkat-pangkat dan ini linear. Untuk mendapatkan x-nya di sini kan lebih susah, ya. Nah, memang bisa kita cari. Nah, tapi ada di matematika itu yang namanya pembuktian terbalik, ya. Kita pakai pembuktian terbalik, ya. Artinya dari jawabannya itu, ya, dari jawabannya itu titik potongnya katanya 1,2. Kalau ini merupakan titik potongnya 1,2, berarti kesimpulannya 1,2 itu dilalui oleh G dan juga dilalui oleh F. Berarti 1,2 itu harus masuk ke GX. Artinya kalau kita isi X-nya 1, GX-nya nanti 2. Coba kita isi. X-nya diisi 1. Ya kan? X-nya diisi 1. Benar nggak hasilnya 2? 2, apakah benar 2 pangkat 1? Kebetulan benar. Ya kan? Nah, kemudian ke F juga seperti itu. Fx-nya adalah negatif X ditambah 3. Ya kan? Negatif X ditambah 3. Nah, kita isi lagi. Pada saat X-nya sama dengan 1, apakah benar F-nya nanti 2? Ya kan? Negatif 1, X-nya diisi 1, jadi negatif 1 tambah 3, kebetulan 2 sama dengan 2. Benar, teman-teman. Nah, berarti artinya 1,2 adalah titik potongnya. Ya kan? Nah, bisa kita pastikan seperti itu. Nah, kalau seandainya tadi di GX kita isi X-nya 1, kemudian nilainya tidak 2, maka titik itu bukan titik potong mereka. Ya, demikian juga sebaliknya. Kalau di F tidak benar pernyataan itu atau 1,2-nya nggak pas, nggak balance kiri dan kanan, gitu ya. Nah, maka titik itu tidak merupakan titik potongnya. Oke? Nah, kemudian ingat kalau pilihan 1 benar, berarti bonus. Pilihan 3 udah pasti benar, gitu ya. Nah, tinggal kita cari yang kedua. GX ada di atas fx untuk X lebih besar dari 0. X besar 0 itu yang ini. Mulai dari sini sampai ke sana itu X besar dari 0. Ya kan? Nah, ini X positif, X besar 0. Apakah selamanya GX itu ada di atas daripada fx? Dari grafiknya ini udah kelihatan salah, ya. Kalau di sini kan dia malah yang di atas itu adalah fx. Ya kan? Kalau di sini memang mulai dari sini sampai ke sono, ya, GX-nya di atas, ya. Jadi ini salah. Nah, dengan demikian 1, 3 benar, jawabannya B, ya kan? Nah, itu pasti jawabannya B. Yang keempat nggak usah diuji, ya kan? Nah, kalaupun diuji itu pasti salah, ya. Karena diisi X-nya 0, nilainya bukan 1, ya. Jadi jawabnya adalah yang B. Lanjut, yang nomor 8, di sini diketahui ada fungsi Y, kemudian tentukanlah persamaan garis singgung kurva, kemudian putuskan apakah. Nah, ini jadi mengacu kepada pernyataan 1 dan 2. Apakah pernyataan 1 dan 2 itu cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut, ya kan? Nah, coba kita perhatikan teman-teman. Yang pertama, pernyataan 1, absis. Absis itu adalah X, ya kan? Nah,
X-nya sama dengan 1, nah maka Y itu adalah Fx, gitu ya. Y itu adalah Fx. Y-nya berarti ketemu ini nanti di sini. Coba isi X-nya sama dengan 1, berarti 1 kuadrat dikurang 1 tambah 2, ya kan? Nah, berarti Y-nya sama dengan 2. Nah, ingat, untuk menentukan persamaan garis singgung, rumusnya apa? Harus garis singgung itu harus ada titik, ya. Ada titik, titiknya kita misalkan X1, Y1, itulah titik singgungnya. Ini udah lengkap ini titiknya, yaitu 1,2. Dan ada gradien. Nah, itu syaratnya, gradien. Gradien itu kita peroleh nanti dari turunan, kemudian setelah diturunkan, kita isi X dari X titik singgungnya. Ya kan? Nah, ini X titik singgungnya udah dapat. Dapat gradien, dapat titiknya, maka persamaan garis singgung itu bisa kita cari. Nah, berarti pilihan 1 ini udah cukup. Ya. Nah, demikian juga untuk yang kedua. Garis singgung yang akan kita cari itu tadi katanya tegak lurus dengan Y sama dengan minus 3X ditambah 5. Nah, kalau dikatakan tegak lurus, berarti persamaan garis singgung yang mau kita cari, PGS-nya itu tegak lurus dengan ini, ya, garis Y ini, maka gradiennya kan ketemu dari sini. Berarti gradien persamaan garis singgung yang mau kita cari udah ketemu. Nah, ini gradiennya duluan yang dapat, tadi titiknya, ya kan? Nah, kemudian dari gradien itu kan kita samakan dengan turunannya, dapat X, karena dari sini kan ini X titik singgungnya, ya kan? Ini X titik singgungnya, ketemu X-nya. Nah, sama seperti soal yang nomor 1 ini lagi. Kalau X yang udah ada, maka bisa dapat Y, titiknya lengkap. Gradien ada, titiknya ada, persamaan garis singgungnya bisa kita cari. Jadi, kesimpulannya di sini, pernyataan 1 saja cukup. Demikian juga, pernyataan 2 saja juga cukup. Pilihannya berarti yang D. Oke, kita lanjut lagi dengan yang nomor 9. Di sini disebutkan F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 3, Fn tambah 2 sama dengan Fn tambah 1 tambah Fn. Di mana N-nya lebih besar sama dengan 0. Kemudian nilai dari F4 dikali dengan F5 yang ditanya. Ya. Nah, jadi caranya ini tentunya harus kita ubah terlebih dahulu. Ya. Fn tambah 2-nya, ini saya tuliskan aja dulu. Fn tambah 2 ini sama dengan Fn tambah 1, kemudian ditambah dengan Fn, gitu ya. Nah, kemudian di sini kita disuruh mencari F4 dikali F5. Gimana caranya untuk dapatkan F4 di sini? Nah, berarti kita isi N-nya itu, N-nya sama dengan 2. Ya. Kenapa kita pilih N-nya sama dengan 2? Ya, seperti yang saya bilang tadi, supaya ini muncul F4 gitu. Ya. Nah, 2 tambah 2 kan F4 jadinya. Ini sama dengan Fn tambah 1, ganti N-nya 2 jadi F3. Ya kan? Kemudian ditambah dengan Fn. Fn-nya N-nya diisi 2 tadi, berarti F2. Ya kan? Nah, F2. Nah, maka hasilnya sama dengan F3 ditambah F2 tadi sudah diketahui 3. Ya kan? Nah, berarti F4-nya sama dengan F3 ditambah 3. Nah, kemudian kalau kita isi lagi N-nya sama dengan 1. Coba kita isi N-nya sama dengan 1, maka itu hasilnya F3, ya kan? Di sini N-nya isi 1, F3 tambah F1 tambah 2 jadi 3, sama dengan F2 ditambah dengan F1, ya kan? Nah, kemudian ini sudah dapat F2-nya tadi sama dengan 3, F1-nya tadi sama dengan 1, dikasih tahu dari soal, hasilnya sama dengan 4. Nah, berarti F3-nya kita masukin ke sini, maka F4-nya pun jadinya dapat, ya kan? Nah, F4-nya sama dengan F3, 4 ditambah 3, hasilnya adalah 7. Itulah F4-nya. Oke? Nah, kemudian yang berikut kita cari F5, ya kan? Nah, supaya dapat F5, ke rumus ini tadi, kita isi lagi N-nya sama dengan 3, ya kan? Nah, kalau kita isi N-nya 3, maka F3 tambah 2 jadi F5, ya kan? Nah, sama dengan isi N-nya 3 di sini, 3 tambah 1 jadi F4, ya kan?
Nah, F3 ditambah dengan F3. Nah, kemudian F4-nya kita isi 7, kemudian F3-nya tadi juga sudah kita dapat 4, berarti tambah 4, maka hasilnya adalah 11. Nah, sehingga pertanyaannya tadi di soal apa, teman-teman? F4 dikali dengan F5, berarti hasilnya ini sama dengan 7 dikali 11, berarti hasilnya adalah 77. Pilihannya yang B, ya. Nah, yang berikut yang nomor 10. Jika fx sama dengan ax tambah 3 dan fx sama dengan 4x tambah 9. Nah, untuk ini teman-teman udah banyak kita bahas di soal latihan. Karena kebetulan tahun lalu persis seperti ini juga ditanyakan, ya. Nah, ini langkah yang pertama kita kerjakan pengertian dari fx, ya. Nah, fx ini kita isi dari dalam fx-nya adalah ax ditambah 3, ya kan? Nah, artinya apa? Ke fungsi fx isilah x-nya ax tambah 3, ya kan? Ini fungsi fx-nya, berarti a dikali ax tambah 3, kemudian tambah lagi dengan 3. Nah, hanya kita isi jadinya a kuadrat, ya, kali x, a kuadrat dikali x, ditambah dengan 3a ditambah 3. Nah, ini kita samakan dengan yang diketahui tadi di soal, ya kan? Nah, berarti a kuadrat x ditambah 3a tambah 3, ini sama dengan 4x ditambah 9, ya kan? Nah, berarti bisa kita ambil kesimpulannya a kuadrat sama dengan 4, maka a-nya adalah positif atau negatif 2, ya kan? Nah, kalaupun nanti contohnya kita ambil ke sini, ya kan? 3a tambah 3 hasilnya sama dengan 9, 3a sama dengan 9 dikurang 3, berarti a-nya yang kita pakai adalah positif 2, ya. Nah, sehingga pertanyaannya a kuadrat ditambah 3a ditambah 3, ini nilainya sama dengan 4 ditambah 6 ditambah 3, berarti hasilnya adalah 13, ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman gambaran soal yang saya dapat untuk pembahasan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang belum UTBK, ya. Oke, tetap semangat, salam sukses.